Cara mengatasi suara ngelotok di bagian CVT untuk motor Matic Honda ketika langsam, langsung saja kita servis bagian CVT-nya dan kita buka. Kemudian kita tambah akselerasi untuk motornya ya. Kita gunakan roller 15 gram 3, 13 gram 3 menggunakan yang originalnya KVB dan K44. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka tutup CVT-nya, kemudian kita buka mur. Kerekan sebagian depan menggunakan kunci 22 dan mur yang belakang menggunakan kunci 19. Bisa kita lihat sendiri untuk bagian dalaman CVT-nya itu udah kotor banget ya teman-teman, banyak banget debunya. Nanti kita cek ya debu-debunya ya. Nah ini masalahnya teman-teman, kenapa ketika langsam itu ada bunyi cerek-cerek kemudian kelotok-kelotok. Ini disebabkan oleh roller yang sudah pada peang seperti ini ya teman-teman nih. Rollernya udah pada peang-peang ya teman-teman. Ini saya tanya dulu ke konsumennya, kalau mau ganti, kalau nggak mau ganti ya nggak apa-apa sih. Cuman masalahnya itu ketika langsam ya suaranya ngelotok kayak gitu nih. Bisa kita cek. Nah di sliding ininya juga itu bunyi suara cek karena udah pada longgar ya teman-teman. Nah kita bisa dengar sendiri ya. Kita masukkan, kemudian kita goyang-goyang apakah timbul suara ngelotok. Nah ini yang menyebabkan suara ngelotok dan ngerecek ya ketika start nih. Nah sliding ini harus kita ganti ataupun kita ganjal. Tapi kita tanya dulu mau diganti apa mau diakalin ya. Nah setelah itu konsumen suruh ganti aja. Oke siap, dan tambah akselerasinya siap. Oke kemudian kita buka kampas ganda menggunakan kunci 39 ya. Nah kemudian kita bersihkan bagian CVT-nya, kita kuas-kuas dulu, kita sapu dulu untuk debu-debunya, kemudian kita semprot. Setelah kita semprot seperti ini, debu-debunya sebagian udah pada hilang ya, baru kita nanti pakai bensin bersihkannya ya. Nah ini kotoran di bagian puli sekondari itu udah pada mengerak ya, mendagleg teman-teman. Nah untuk kampas ganda ini juga kita bersihkan juga ya, kita kuas-kuas seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian kampas ganda jangan dicuci pakai bensin ya. Kalau dicuci pakai bensin nanti kampas gandanya selip karena terjadi kelicinan. Nah tutup rollernya juga, rumah rollernya juga ya, kita kuas-kuas dulu sebelum kita bersihkan supaya tidak mendagleg banget nanti ketika dibanjur bensin. Nah untuk di loncengnya juga tuh, aduh ini kita sapu-sapu ya. Kalau istri nyapu di rumah, kalau kita nyapunya di bengkel teman-teman. Oke kemudian kita semprot ya. Nah setelah itu biar lebih bersih ya, lebih bagus kelihatan kinclong, kita gunakan bensin seperti inilah secukupnya saja supaya lebih kinclong aja teman-teman. Kemudian komponen-komponennya juga kita bersihkan ya menggunakan bensin seperti ini, kita cuci sampai bersih supaya konsumen yang ngeliatin kita puas ya teman-teman. Nah karena di sini juga kita diliatin sama konsumennya ya, cara kerja kita, cara perawatan ataupun servisnya bagaimana. Nah itu jadi jadi kelebihan mekanik masing-masing ya, kelebihan bengkel. Oke kita kuas-kuas tuh sampai bersih seperti ini, kayak motor baru ya teman-teman. Pernya juga kita kuas seperti ini nih, sampai bersih lah. Kemudian untuk loncengnya juga kita bersihkan juga teman-teman. Tuh karena udah pada hitam-hitam. Sambil nyantai ya teman-teman, kerjanya santai saja. Kemudian nah untuk puli sekondari jangan dibanjur ya teman-teman, harus diginiin. Takutnya kalau dibanjur pakai bensin ataupun direndam nanti si bensinnya masuk ke bagian bearing. Kalau mau disemprot kita dibanjurin pinggirnya saja nih, jangan sampai masuk ke dalam bearing. Nanti si template ataupun gemuk ataupun grease-nya itu muncrat ataupun encer ya teman-teman kalau kena bensin. Jadi jangan sampai masuk ke dalam, harus hati-hati di bagian ini. Kalau teman-teman masih ragu menggunakan bensin, cukup dilap aja, itu udah bagus kok. Oke teman-teman, nah setelah dibasuh menggunakan bensin kita lap ya supaya lebih langsung kering. Semuanya pokoknya saya bersihkan kecuali kampas ganda nggak saya cuci ya, cukup saya semprot aja. Kalau misalkan dicuci pakai bensin nanti kampas gandanya itu licin ataupun selip. Oke untuk tutup CVT-nya kita sama juga, kita bersihkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai masuk ke bearingnya ya, bearing puli ini jangan, nantinya si bensin masuk ke situ kemudian masuk ke dalam bearing, nanti si grease yang ada di bearingnya langsung muncrat ataupun encer, nanti si bearingnya cepat rusak. Oke teman-teman, nah di sini saya perbandingannya menggunakan roller Vario ya, Vario lama itu kan 13 gram untuk standarnya, ini yang original ya teman-teman. Kemudian yang BTSP-nya itu 15 gram teman-teman untuk beratnya. Nah di sini saya silang aja, yang 13 gramnya 3, yang 15 gramnya 3 supaya lebih enak saat akselerasi. Nah dan bisa kita lihat sendiri tuh untuk lubang bosnya itu kan lebih
lebih besar yang lebih ringan ya. Kalau ke 44 itu 15 gram yang warna putih. Nah kita totalin semuanya. Nah totalnya segitu teman-teman, ini udah oke proses pemasangan. Nah untuk slide ininya kita ganti, katanya ganti aja bang, murah ini kok cuman 12 ribuan. Oke siap. Oke kita pasang, kita coba nih, jangan sampai kelecrek. Nah kalau ini mah bagus teman-teman karena nggak longgar ya. Oke cara pemasangan roller seperti biasa yang ada teflonnya berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Nah posisikan kita menyilang ya supaya lebih sinkron, seimbang teman-teman. Jadi kalau penyimpanannya disilang gini 12 itu lebih seimbang. Oke kocak-kocak dan alhamdulillah tidak ada bunyi kocak, berarti lumah roller masih bagus. Kita kasih gemuk sedikit di bagian bosnya, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita masukkan bosnya, kemudian kita kasih grease ya di krok asnya, takutnya karatan. Soalnya sering terjadi platnya itu susah dibuka karena karatan. Nah ini ringnya kita pasang ya. Ring ini nggak bakalan ngeganjal teman-teman karena kipasnya juga itu melegok ke dalam. Kata siapa ngeganjal itu bawaan pabrik. Katanya saya nggak pakai ring bang, takut ngeganjal, takut kena panbel. Ya enggak teman-teman, itu udah setelan pabriknya seperti itu. Oke kita pasang lagi kampas gandanya, kemudian pernya seperti ini kita kencangkan 45 Nm 3 kali jetrek impact, itu udah langsung kencang. Kemudian untuk panbel saya cuci menggunakan air sabun ya, jangan pakai bensin, cukup air sabun saja supaya lebih ngerat ya, lebih meret. Kemudian kasih gemuk di bagian bearing pulis kondari, kita pasang lagi kipasnya, kemudian kita masukkan gigi engkol, ring, kemudian mur 22 nya ya. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci torsi ya di angka 59 Nm. Manual juga bisa ya, tapi jangan terlalu kekencangan, nantinya selek ataupun memeret, jadinya mekar si bagian kipasnya itu. Kemudian pasang lonceng, pasang ring dan mur, kemudian kita kencangkan juga di angka 49 Nm teman-teman. Oke udah kencang semuanya ya, tinggal kita coba hidupkan. Nah seperti inilah. Tadinya itu ngelotok ya ketika langsam, kotok, kemudian tarik gas hilang, itu penyebabnya dari roller. Kemudian di bagian bos crankcase tutup CVT kita kasih gemuk supaya saat melepasnya lebih mudah lagi. Kemudian kita pasang tutup CVT-nya, packingnya masih bagus, semuanya masih bagus, tinggal kita pasang aja, kita kencangkan lagi, kemudian kita coba. Nah dan hasilnya oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.